Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hadi Al-Muhdi dari kelas IAT 4C NIM 2008304081. Tujuan dibuatnya dengan video ini yaitu untuk tugas mata kuliah Tarikh Al-Quran. Mungkin video ini melanjutkan dari video-video yang sebelumnya, bertemakan yaitu penyebab munculnya ragam bacaan. Setelah meneliti hipotesis Jeffrey dan Goldziher dan menganggap bukti yang tepat, tampaknya tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Perbedaan yang mereka prediksi sekarang telah diketahui. Dalam contoh yang banyak tidak terkira, di mana sebuah kerangka huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan diakritikal sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jarang terjadi di mana perbedaan yang diakui dalam qiraat tidak akan membawa pengaruh terhadap makna teks. Goldziher sendiri mengakui ini, sebagaimana pula Malgoliot. Dalam banyak masalah ketidakjelasan skrip yang mengakibatkan bacaan yang sangat sedikit sekali konsekuensinya. Keinginan mereka untuk membuktikan adanya kerusakan teks Al-Quran dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Para orientalis tidak menghiraukan kondisi politik agama dan bagaimana berbeda dari krisis yang menimpa masyarakat Yahudi Kristen pada awal pertumbuhannya. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh sekali dan lebih menarik, seperti seorang anak jelas keturunannya dibandingkan dengan seorang anak yang diabaikan sebelum jadi yatim piatu. Dan yang ironisnya adalah cara menentukan orang tua anak yang jelas keturunannya menggunakan prosedur yang telah ditentukan untuk anak yang diabaikan. Penulis telah berusaha menunjukkan kesalahan dalam logika orientalis, tetapi sebagaimana pengalaman telah mengerjakan penulis hanya berharap bahwa semua observasi ini tidak sekaligus diabaikan oleh kelompok mereka. Di sini penulis hanya menunjukkan kesalahan pendekatan mereka, tapi penulis sangat sadar bahwa debat kusir seperti ini dimanapun harus ada ujungnya. Kalau tidak, ilmuwan muslim akan terus sibuk perang tulisan yang tidak akan ada habisnya. Bagi muslim yang soleh, tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah berjanji akan memelihara kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyunya yang terakhir. Dalam kapasitas sastra, ekspresi yang mendalam, gaya puitis, tulisan ejaan bahasa Arab adalah bahasa yang cukup maju yang telah diberikan dan dipilih oleh Allah melebihi bahasa-bahasa lain. Oleh karena itu, ini merupakan keistimewaan bagi masyarakat muslim untuk terus membaca dalam bentuk yang asli dan memasukkan tanda-tanda ke dalamnya. Dengan memasukkan tanda-tanda ke dalamnya adalah sebuah usaha agar orang non-Arab juga mampu membaca yang asli secara mudah. Sudah lama penulis menyinggung tentang metodologi Islam dan peranannya yang penting dalam memelihara seni bacaan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW agar bebas dari pemalsuan dari abad ke abad. Penelitian tentang metodologi ini secara terperinci akan dibahas di bab berikutnya, yaitu tentang metode pendidikan muslim. Kehausan sumber informasi. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku pertama berbahasa Arab, di mana Iqra berarti bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Dengan silabe ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi satu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surat terlepas apakah ia orang Arab atau bukan guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah,
beliau segera memenuhi keperluan ini untuk mengatur persekolahan dan minta setiap orang yang berilmu, walau masih minim ataupun belum balik, agar menyampaikan pada yang lain. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah penguasaan Nabi Muhammad SAW dijadikan upeti dalam memerangi kejahilan. Yang kedua, hubungan pribadi, unsur penting dalam sistem pengajaran. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian, dahulu, kini, dan mendatang. Waktu sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau. Yang baik saja berlalu, ia akan hilang begitu saja. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, seperti melalui bahan tertulis, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Saat Rasulullah memasuki episode sejarah, pemeliharaan kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim mampu membuat satu konstruksi keilmuan yang begitu jelimet dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalihan ilmu pengetahuan. Sistem ini didasarkan pada hukum kesaksian. Yang selanjutnya, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majlis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apa yang mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitakan tentunya mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu. Dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua ketika ia menceritakan pada orang ketiga. Ia akan menjelaskan sumber aslinya, mencakup semua cerita yang terjadi. Bab selanjutnya yaitu bab 13. Para ilmuwan Yahudi dan Kristen sejak lama telah menyimpan obsesi ingin melecehkan adanya perbedaan terhadap Al-Quran. Hanya Allah dengan begitu mudah mengamankan dan memelihara kitabnya sehingga segala upaya dan sumber yang jadi andalan hanya mampu menjadikan mereka kewalahan. Abad ke-20 ini menyaksikan adanya satu lembaga kajian Al-Quran yang didirikan oleh Universitas Munich. Seluruh ruangan gedung dipenuhi banyak 40.000 naskah Al-Quran dari berbagai abad dan negara, dan kebanyakan dalam bentuk foto asli. Sedang para stafnya asik menyibukkan diri membandingkan kata-kata dari setiap naskah sebagai upaya yang tak kenal lelah dalam menyingkap perbedaan yang terdapat dalam Al-Quran. Jeffrey mengakui fakta ini, kendati secara sinis ia menyesal bahwa secara praktis semua mushaf terdahulu dan kepingan-kepingan naskah yang selama ini diteliti dengan hati-hati membuktikan adanya kesamaan teks. Kalaupun terdapat perbedaan, hal itu hampir keseluruhannya dapat diterangkan sebagai kesalahan tulisan. Bergetrasser juga memiliki kesimpulan yang sama. Namun Jeffrey tetap memaksakan pendapat bahwa teks-teks itu tampaknya belum ditetapkan hingga abad ketiga Islam. Dan karenanya agak penasaran bahwa tidak terdapat contoh teks lain yang masih bertahan di antara semua kepingan-kepingan itu yang selama ini diteliti. Untuk menjawab kebimbangan yang dimiliki, tampaknya ia masih belum dapat melihat hutan rimba dengan aneka ragam pohon dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Jelasnya tidak pernah terdapat teks-teks yang berlainan. Negara-negara Islam, penilaian telah berulang kali penulis buat terhadap kedudukan ilmiah kitab Injil secara sepintas, dan juga semangat yang membara hendak memaksakan Al-Quran
dengan keraguan dan teka-teki guna menutupi kelemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kini giliran penulis untuk mengambil sikap proaktif dalam menyelami sejarah teks kitab suci mereka. Bukan sekedar perbandingan. Setiap ilmuwan dan pengkritik merupakan produk lingkaran tertentu, dan para orientalis, baik yang Kristen, Yahudi, ataupun ateis, semuanya lahir dari latar belakang Yahudi dan Kristen yang ingin memilah-milih pandangan tentang segala masalah yang berkaitan dengan keislaman. Sikap selektifnya memacu mereka mengubah studi Islam pada satu bentuk yang benar-benar aneh dengan mengenalkan peristilahan yang ada dalam Injil. Blecere misalnya memakai istilah Vulgate, Bible versi Latin yang dihasilkan pada abad keempat dan lebih digemari oleh Gereja Katolik Roma. Saat menunjuk Mus'haf Utsmani dalam bukunya Introduction Al-Quran, dan Jeffrey menerangkan Al-Quran sebagai teks Masoretik, istilah yang umumnya berkaitan dengan kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, dengan menghilangkan seluruh peristilahan Al-Quran. Wansbrough malah berbicara mengenai Haggadik Ekegis, Halakik Ekegis, dan Dutung Deburkit. Setiap orang dari kalangan mereka juga menyebut canonization Al-Quran ataupun dalil-dalil Al-Quran dan naskah kuno Ibnu Mas'ud. Kebanyakan kaum muslimin tak pernah berurusan dengan jargon-jargon aneh itu. Apabila hipotesis Jeffrey Goldziher dan yang lain telah bicarakan dan kita nafikan, maka kini saatnya untuk kita meneliti sepenuhnya motif-motif yang melatar belakangi usaha mereka. Sketsa Potter sejarah awal Yahudi Kristen diiringi sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diharap dapat melicinkan jalan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara berpikir para ilmuwan dan akhirnya akan mengantarkan kita dapat melihat lebih jelas lagi pertimbangan dan sederet tujuan pihak dalam melakukan kajian terhadap Al-Quran. Selanjutnya kita akan mereview buku yang kedua, yaitu buku Rekonstruksi Al-Quran yang berjudul Unifikasi Bacaan Al-Quran, Asal-Usul Keragaman Bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scripto defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis, pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan variationis semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam, sebagaimana dikemukakan Al-Jazair. Ibnu Abi Hisam pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraat 7 dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan Mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran karena salinan-salinan Mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva. Maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan Qurra dan berbagai wilayah Islam. Di dalam bab 9 dijelaskan ada 7 imamah qiraah, yaitu yang pertama yaitu Imam Nafi, yang kedua Ibnu Katsir, ketiga Ibnu Amir, yang keempat Ibnu Amr, yang kelima Ibnu Hasim, yang keenam
Hamzah, yang ketujuh Al-Kisai. Sekalipun sistem bacaan yang 7 disepakati dalam teorinya sebagai bacaan-bacaan otentik Al-Quran, dalam kenyataannya hanya 2 dari 14 versi riwayat bacaan tersebut yang dicetak dan digunakan dewasa ini di dunia Islam. Versi pertama, Warsi An-Nafi, digunakan sejumlah kecil kaum muslimin di daerah barat dan barat laut Afrika, serta di Yaman, khususnya di kalangan sekte Zaidiyah. Sementara versi kedua, Habs An-Asim, digunakan mayoritas kaum muslimin di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyetakan Al-Quran edisi standar Mesir pada 1923 yang disalin dengan bacaan Habs An-Asim telah menjadikannya semacam supremasi kanonik, dan dapat dibayangkan bahwa pada masa-masa mendatang bacaan Habs An-Asim akan mengeliminasi eksistensi tertulis bacaan lainnya yang tersisa. Indikasinya barangkali bisa dilihat dalam publikasi karya-karya tafsir lama. Jadi ketika karya tafsir sarjana muslim di Yaman terkemuka, Al-Syaukani diterbitkan, maka Al-Quran di dalam naskah aslinya yang disalin dengan bacaan Warsi An-Nafi telah diganti dengan bacaan Hafiz An-Asim. Demikian pula negeri-negeri muslimin telah menjadikan Al-Quran edisi Mesir sebagai panutan dalam berbagai pencetakan Al-Quran. Bahkan edisi ini mulai menggantikan teks Al-Quran edisi Fluegel dalam penggunaannya di dunia akademik barat sejak perempatan terakhir abad ke-20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah, dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menyalin Al-Quran, dan pada permulaan abad keempat dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasikannya Al-Quran edisi standar Mesir pada 1923. Edisi Mesir ini seperti terlihat telah berhasil menciptakan keseragaman yang hampir bersifat absolut dalam teks dan bacaan Al-Quran. Yang terakhir yaitu penutup. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejahteraan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab, ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah memperlihatkan secara gamblang hal tersebut. Al-Quran sejak awal mendaki asal-usul ilahiyahnya. Sejumlah istilah yang lazim dijadikan rujukan untuknya atau dengannya kitab suci itu memperkenalkan diri, seperti Quran, kitab, zikir, tanzil, dan lainnya, dengan jelas mengungkapkan asal-usul ilahiyahnya. Sekalipun demikian, para penentang kontemporer Nabi berdasarkan kemiripan Al-Quran dengan ungkapan kahin, syair, dan lainnya menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari ruh-ruh jahat dan kekuatan setaniah para oposan Nabi. Lebih jauh bahkan memandang Al-Quran sebagai rekayasa imajinasi kreatifnya, baik tanpa atau dengan bantuan manusia lain yang diduga berlatar belakang Yahudi atau Kristen. Al-Quran merekam seluruh tantangan yang diajukan oposan kontemporer Nabi itu dan menyanggahnya sembari menegaskan asal-usul ilahiyahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, review yang telah saya ringkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.